Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Kembali saya akan membagikan renungan harian. Kiranya renungan ini bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Renungan saat ini berjudul Agungnya Kenaikan Yesus. Puji Tuhan, kita gereja-gereja di Indonesia baru saja memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mari sama-sama kita baca dalam Efesus 4 ayat 8 sampai dengan 10. Efesus 4 ayat 8 sampai dengan 10. Saya coba bacakan. Itulah sebabnya, kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit, untuk memenuhkan segala sesuatu. Lewat pembacaan firman Tuhan ini, kita bisa melihat 4 bagian, yaitu yang pertama, itulah sebabnya, kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Dari pembacaan ayat ini, kita melihat agungnya kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yaitu yang pertama, ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini sebagai anak domba Allah, seperti dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 29 atau 1 Korintus 5 ayat 7, terkesan lemah tak berdaya. Tetapi saat bangkit, Yesus menjadi singa dari Yehuda yang telah menang atas kuasa dosa dan maut, menaklukkan segala kuasa alam semesta di bawah kekuasaannya kembali, atau menjadi raja di atas segala raja. Bagi umat yang hidup di dalamnya, ini adalah jaminan agar hidup berkemenangan setelah ditinggal Yesus ke surga. Mari kita baca di dalam Roma 8 ayat yang ke-37. Sekali lagi, Roma 8 ayat yang ke-37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Dikatakan juga dalam 2 Korintus 2 ayat 14 bahwa Kristus selalu membawa di jalan kemenangannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat kenaikan Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai Raja di atas segala raja, Bapak Ibu Saudara bisa membacanya di dalam Efesus 1 ayat 22 sampai dengan 23 dan Filipi 2 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Lalu, apakah luar biasanya kenaikan Yesus bagi kita anak-anaknya? Yang pertama, kita tahu bahwa sebagai raja menang perang biasanya membawa tawanan dan jarahan. Dikatakan dalam Kolose 2 ayat 15, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Tetapi tidak demikian dengan Yesus. Sebagai Raja di atas segala raja, justru memberikan jarahan kepada kita anak-anaknya. Yang kedua, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia, dan pemberian-pemberian itu berkualitas surgawi,
atau berdampak sampai dengan kekekalan, bukan sebatas lahiriah saja. Contohnya kemuliaan, kehormatan, dan karunia-karunia roh. Sedangkan pemberian-pemberian yang bersifat kekal, contohnya seperti keselamatan yang dicari bangsa-bangsa diberikan cuma-cuma bagi manusia yang mengakui Yesus sebagai juru selamat. Tertulis dalam Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, menerima iman dan kasih karunia. Efesus 2 ayat 8-9. Hubungan yang dulunya jauh karena dosa jadi dekat karena kasih anugerahnya. Masih di pasal yang kita baca, yaitu Efesus 2 ayat 13-15. Yang selanjutnya, kita menjadi keluarga Allah. Keluarga Allah yang dibangun dengan dasar firman yang ditulis para nabi dan rasul, dan Yesus sebagai batu penjurunya. Bisa kita baca di dalam Efesus 2 ayat 19 dan 1 Petrus 2 ayat 1-8. Pemberian Allah yang bersifat kekal berikutnya adalah mendatangkan pemulihan hubungan manusia dengan Allah yang putus karena dosa, seperti yang dikatakan Nabi zaman dulu dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 21. Di sana dikatakan, Kristus harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Mereka menulis tetapi tidak tahu sejauh apa anugerah Tuhan yang diberikan kepada manusia di masa sekarang atau di masa kini. Petrus 1 ayat 10 sampai dengan yang ke-12. Yang selanjutnya, pemberian Allah yang bersifat kekal adalah pemulihan karakter duniawi, jadi surgawi, dan pemulihan segala sesuatu yang baik dan berguna dalam hidup ini, sehingga bisa dipercaya hal-hal yang besar. Kita baca bersama dalam Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayatnya yang ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bapak Ibu juga bisa membaca dari Efesus 2 ayat 19 sampai dengan yang ke-21. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, yang kedua, Roh Kudus diberikan bagi umatnya bermanfaat kita menerima hikmat, baik ke dalam diri kita sendiri, yaitu berguna untuk mengetahui rencana dan kehendak Allah, atau apa yang seharusnya dilakukan sebagai umatnya. Jalan keluar di saat menemui jalan buntu, menolong, menghibur, menunjukkan jalan, bahkan hal-hal di masa yang akan datang. Roh Kudus juga memberikan hikmat keluar, berguna dalam pelayanan, menerima otoritas, kuasa mendoakan orang sakit, mengusir setan, mujizat, dan lain-lain. Bapak Ibu bisa membacanya di dalam Yohanes 14 ayat 16 dan Yohanes 16 ayat 13 sampai dengan yang ke-14. Saat menerima pemberian, harus mempersiapkan diri, mengingat pengalaman umat Tuhan di masa lalu atau pada saat perjanjian lama. Pemberian atau karunia, kalau diterima tanpa kedewasaan rohani, akan membawa kehancuran dan jatuh dalam dosa.
Contohnya, raja-raja Israel pada zaman dahulu yang tidak mengenal kehendak Tuhan. Mereka diberi karunia menjadi raja karena faktor keturunan Raja Daud saja. Akibatnya, saat kejayaan datang dalam pemerintahannya, kebanyakan jatuh dalam dosa tamak dan sombong. 1 Raja-Raja 14 ayat 7-10. Inilah pentingnya sebagai umat pilihannya membangun manusia rohani semakin dewasa dengan melakukan kehendaknya. Tujuannya saat dipercaya Tuhan hal-hal yang besar tidak membuat kita jatuh dalam dosa karena belum siap menerima kasih karunia-Nya. Bapak Ibu, renungan ini masih akan bersambung pada bagian 3 dan 4 dari judul Agungnya Kenaikan Yesus, yaitu apa akibat tidak melakukan kehendak-Nya. Mari, Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama sujud di altar-Nya dengan menyanyikan pujian Kasih-Mu Mempesona Diriku. Mari bersama-sama berkomitmen untuk hidup lebih sungguh-sungguh, tidak menyia-nyiakan anugerah-Nya yang luar biasa. Amin.